Masih bicara soal wacana untuk angket, terutama mengenai pemberhentian Basuki Cahayapurnama sebagai Gubernur DKI Jakarta yang baru saja diembannya sekitar 12-13, berarti baru 2 hari. Tadi kita berhenti di frasa, perbedaan tafsir frasa paling singkat dan paling lama. Tentu butuh penerjemah atau tafsir otentik dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 untuk situ. Tapi apa sih yang membuat Gerindra takut kalau memang Ahok diberi kesempatan untuk menjabat sampai Oktober, masa jabatannya sebenarnya berakhir? Gerindra tidak pernah takut. Tidak pernah takut kalau Ahok menjabat. Bahkan berapa tahun pun tidak. Gerindra cuma mau melihat bagaimana undang-undang ini dilaksanakan oleh pemerintah secara konsisten. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-Undang 23 2014. Kalau tujuannya konsistensi untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kenapa wacana ini baru muncul belakangan saat dekat-dekat tanggal 15? Kenapa toh kembalinya Ahok untuk menjabat kembali telah bisa diprediksi sejak proses ini jauh-jauh hari? Toh tanggal 11 setelah cuti selesai. Ada prediksi, Mbak. Kemarin kan baru dilantik. Sehingga kami melihat bahwa pelantikan ini bertentangan dengan Undang-Undang 23 2014. Tapi kan pelantikan itu sudah sesuai dengan aturan di Undang-Undang Pemerintah Daerah bahwa setelah masa cuti selesai maka berakhirnya juga masa kampanye. Betul, di satu sisi juga dikembalikan jabatan tersebut. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diancam hukuman 5 tahun itu harus dinonaktifkan. Mas Arief, Anda melihat timing penentuan waktu saat ini baru kemudian wacana ini dimunculkan? Ya, saya kira tadi saya naik taksi juga mengatakan ini politik, Pak. Ya, jadi awam pun sudah bisa melihat bahwa kenapa kemudian tiba-tiba mendadak sontak beberapa fraksi mengajukan penggunaan hak angket ya sebagai hak institusi DPR yang nanti tentu akan diputuskan oleh paripurna sehubungan dengan kasus Ahok. Ya, saya kira justru pemerintah pada konteks ini sangat konsisten, ya, mendasarkan betul kepada norma yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya, di mana mereka yang bisa diberhentikan sementara maupun diberhentikan tetap adalah yang diancam hukumannya adalah sekurang-kurangnya 5 tahun penjara. Kalau diberhentikan tetap apabila sudah ada putusan pengadilan dengan ancaman hukuman sekurang-kurangnya adalah 5 tahun penjara. Jadi ini yang menjadi dasar bagi pemerintah kenapa tidak memberhentikan Ahok. Nah, dalam situasi yang 2 hari lagi ini akan ada pemungutan suara dan kemudian ada upaya politik melalui institusi DPR RI menyangkut Pilkada DKI, inilah yang saya kira agak dipaksakan harus menggunakan hak yang sesungguhnya sangat sakral ya di DPR, menggunakan hak angket penyelidikan atas satu kebijakan atau yang dari pemerintah atau pelaksanaan undang-undang yang penting, strategis yang berdampak luas ya, bagi masyarakat yang diduga bertentangan Mas dengan Arief, kalau Anda bersikuku bahwa ini adalah ada unsur politisnya, bagaimana? Politis. Kalau pertanyaan saya, bagaimana nasib wacana angket ini pasca 15 Februari menurut Anda akan seperti apa? Ya, saya kira ini akan menjadi pergulatan tersendiri nanti di DPR. Kalau kemudian paripurna memutuskan menerima gitu, maka angket ini akan digunakan, ya, akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, kebutuhannya adalah sekian hari dan sebagainya, yang nanti hasilnya adalah ujungnya pada impeachment, menjatuhkan presiden, ya. Separah itu tujuannya? Oh, ya pasca angket akan begitu, ya. Apakah ditindaklanjuti dengan hak menyatakan pendapat? Saya kira DPR secara harus konsekuen untuk melakukan itu, ya. Begitu melakukan satu upaya melalui penggunaan hak angket. Mas Arief, jadi sangat panjang ini urusannya. Mas Arief, pertanyaannya adalah dan kegaduhan kembali akan terjadi padahal beberapa saat yang lalu, waktu yang lalu kita semua fraksi berkomitmen bagaimana mengatasi atau meminimalisir kegaduhan yang ada di DPR, membangun relasi yang lebih positif supaya pemerintahan bisa berjalan efektif. Tetapi dalam situasi hanya untuk kepentingan Pilkada DKI, kegaduhan diciptakan kembali. Pak Azikin, bagaimana nasib wacana angket Anda dan 3 fraksi lain di DPR pasca 15 Februari nanti? Justru kita mengharapkan agar pemerintahan ini tidak ada kegaduhan, sehingga kami memberikan warning kepada pemerintah agar dia tidak melanggar undang-undang. Jadi tetap semangat nih, tanggal 15 Februari lewat pun akan tetap hak angket? Jadi ini kan suatu penyimpangan terhadap undang-undang, kebijakan yang menyimpang dari undang-undang. Menurut fraksi Partai Gerindra, PAN diizinkan kalau ada kondisi darurat. Press air message itu adalah kewenangan pemerintah
untuk melakukan tindakan atau kebijakan di luar ketentuan atau aturan yang ada dalam kondisi darurat atau memaksa. Nah, ini Tidak tafsir ada yang memaksa. undang-undang, tafsir saja. Jadi, Tidak ada yang memaksa. Tafsir saja. Jelas bunyinya adalah ancaman hukumannya sekurang-kurangnya paling sedikit minimum adalah 5 tahun. Ya. Sementara menurut Pak- KUHP selama-lamanya. Tapi menurut Pak Azikin kan lain lagi, Mas Arief. Iya, Jadi justru karena itu. kita tunggu seperti apa nanti Saya tafsir kira nanti otentik kita akan dari lihat kembali itu hermeneutika hukum, ya, ilmu tentang tafsir. secara gramatikal. Nanti bisa dibuka lah di tafsir Ada otentik teks, ada konteks, pasal 23. ya. Undang-Undang nomor 23 tahun Original intentnya nanti kita 2014, telisik kembali. perbedaan tafsir tadi antara Pak Azikin dan kawan-kawan di 3 fraksi lain dan juga Pak Arief Wibowo dan beberapa fraksi yang tidak mengajukan hak angket. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang dengan segala perbedaan hari ini. Dinamika masih akan terus terjadi, tapi kita harapkan tanggal 15 Februari aman-aman aja ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Terima kasih Mas Arief Wibowo, anggota DPR dan fraksi PDI Perjuangan, kemudian Azikin Sultan, anggota DPR fraksi Gerindra sudah hadir di Kompas